Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan makalah pada mata kuliah Statistika Pembawa banyak 1 ini dengan contoh kasus analisis seragam peubah ganda. Langsung saja, saya selaku materi pertama akan menjelaskan kasus 1, di mana seorang juragan telur di Aceh ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam konsumsi telur berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok telur, yaitu antara telur ayam kampung, telur itik, dan telur lainnya. Yang di mana telur lainnya ini merupakan telur puyuh, telur asin, mentah maupun matang, telur penyu, telur angsa, dan sebagainya, yang berada di kabupaten yang ada di Aceh. Bisa teman-teman lihat data yang kami gunakan. Pada data tersebut, yang menjadi faktor atau perlakuan yaitu tahun, di mana terdapat 5 taraf, yakni dari taraf 1 2018, taraf 2 2019, taraf 3 2020, taraf 4 2021, dan taraf 5 2022. Dan untuk variabel responnya, terdapat 3 variabel respon, yaitu telur ayam kampung, telur itik, dan telur lainnya. Kemudian untuk sumber data, saya sedikit menjelaskan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumbernya. Data dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Langsung saja, adapun sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder dapat melalui berbagai sumber, yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenan dengan penelitian yang dilakukan, di mana data dipakai oleh peneliti adalah data Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok telur dan susu per kabupaten atau kota. Bisa teman-teman lihat link data yang digunakan. Bisa diklik atau langsung mengetiknya di Google. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang digunakan kelompok kami ada 2, yaitu H0 dan H1. H0 dan H1. Untuk H0, tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan sampai tau sama dengan tau G itu 0 atau sama dengan 0. Dan H1 paling sedikit ada 1 G di mana tau G tidak sama dengan 0. Kemudian untuk perhitungan penyelesaian kasus. Untuk perbandingan vektor nilai tengah populasi, berikut langkah-langkah perhitungannya, yaitu ada langkah pertama, perhitungan faktor koreksi atau FK untuk respon Y1, Y2, dan Y3. Baik, pertama kita hitung dulu FK dari varian, yaitu FK11, FK22, dan FK33. Untuk mencari FK11, kita mengkuadratkan Y1 dan kemudian dibagikan dengan N. Y1, untuk mencari Y1, kita dapatkan dari sini, Y1, yaitu total telur ayam kampung Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara. Didapatkan hasilnya 3.464 telur yang berada di telur ayam kampung. Kemudian dibagi dengan 15 karena ada 15 data pada telur ayam kampung ini. Untuk melihatnya, bisa dilihat karena kami memakai 5 taraf, maka 5 dikali 3. 3 dari variabel responnya. 3 variabel respon dikali dengan taraf perlakuan 5, jadi 15. Maka didapatkan hasil FK11 yaitu 799.953,1. Untuk FK22 sama caranya, kita menjumlahkan dulu telur itik, total telur itik yang ada di Aceh Singkil dan seterusnya, dan dapatkan hasilnya 3.111 dikuadratkan dibagi dengan 15 sama dengan yang tadi, jumlah data, dan dapatkan hasil 645.221,4. Begitupun dengan FK33. Kita kuadratkan Y3 dan dibagi dengan 15 dan dapatkan hasil 76.469,4. Kemudian untuk mencari FK12 atau FK covariance, FK12, kita mengalihkan Y1 dan Y2. Tadi kita mengkuadratkan karena yang dicari Y-nya sama. Jadi FK11, Y1 kuadrat. Kalau FK12, Y1 dikali dengan Y2. Maka tadi kita dapatkan Y1-nya 3.464 dan Y2-nya 3.111. Kita kalikan kemudian dibagi 15 dan dapatkan hasil 718.433,6. Kemudian FK13 Y1 dikali Y3 bagi N didapatkan hasilnya 247.329,6 dan begitupun FK23 dapatkan hasilnya 222.125,4 sehingga didapatkan matriks faktor koreksinya yakni sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat hasil dari FK, mendapatkan matriks faktor koreksinya. Kemudian untuk langkah selanjutnya atau langkah 2, saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan materinya. Sekian, terima kasih ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nur Samsuriani Bestari dengan NIM 216112501010. Jadi yang selanjutnya itu menghitung jumlah kuadrat total terkoreksinya atau JKT-nya dan jumlah hasil kali total terkoreksinya atau JKT-nya untuk respon Y1, Y2, dan Y3. Pertama yaitu JKT 11. Dengan rumus Y1IJ dikuadratkan, di mana I-nya ini sama dengan 1 hingga 4 dan J-nya sama dengan 1 hingga NI. Dikurang FK11. Nah, Y1IJ-nya ini yaitu nilai dari telur ayam kampung. Jadi 243 dikuadratkan hingga 41 pangkat 2.
sehingga didapatkan hasil JKT11 sama dengan 141.044,9. Yang kedua yaitu JKT22, di mana JKT22 ini dengan rumus Y2 IJ berpangkat 2, dengan I sama dengan 1 hingga 3 dan J sama dengan 1 hingga NJ dikurang FK22. Nah, Y2IJ-nya ini yaitu nilai dari telur itik, jadi 23 dikuadrat hingga 480 kuadrat, sehingga didapatkan hasil JKT22-nya yaitu 1038101,6. Yang ketiga yaitu JKT33, dengan rumus Y3IJ berpangkat 2, di mana I-nya sama dengan 1 hingga 3, J-nya sama dengan 1 hingga NJ dikurang FK33. Nah, Y3IJ-nya ini yaitu nilai dari telur lainnya, jadi 39 dikuadratkan ditambah seterusnya sampai 106 kuadrat, sehingga didapatkan hasil terakhirnya itu JKT33 sama dengan 1787,6. Kemudian JKHT12-nya dengan rumus Y1IJ-nya dikali Y2IJ-nya. Nah, tadi Y1IJ-nya kan nilai dari telur ayam kampung dikali dengan Y2IJ, yaitu telur itik, dan hasil akhirnya itu JKHT12-nya yaitu minus 147.960,6. Yang kemudian JKHT13-nya. Nah, JKHT13-nya ini Y1IJ-nya yang dikali dengan Y3IJ-nya, kemudian dikurang FK13-nya. Jadi telur ayam kampung yang dikali dengan telur lainnya, sehingga dihasilkan JKHT13-nya sama dengan minus 17807,6. Dan yang terakhir itu JKHT23-nya. Jadi Y2IJ-nya yang dikali dengan Y3IJ-nya, kemudian dikurang FK23. Jadi telur itik yang dikali dengan telur lainnya, hingga didapatkan hasilnya itu JKHT23-nya itu 102.262,6. Nah, hasil dari jumlah kuadrat totalnya tadi itu digabung menjadi satu matriks. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat perlakuan terkoreksinya atau JKP-nya dan jumlah hasil kali perlakuan terkoreksinya atau JHKP-nya untuk respon Y1, Y2, dan Y3. Yang pertama, JKP satu-satunya. Dengan rumus Y1 I titik dikuadratkan kemudian dibagi NI, di mana I-nya ini sama dengan 1 hingga 4 dikurang FK11. Nah, Y1 I titiknya itu yang ini total dari telur ayam kampungnya yaitu 1166 ditambah 1 dikuadratkan ditambah 1429 dikuadratkan ditambah 869 dikuadratkan. Nah, yang dibagi itu total tarafnya. Di sini kan ada 5, jadi masing-masing dibagi 5 sehingga didapatkan JKP satu-satunya yaitu 31398,5. Yang kedua yaitu JKP dua-duanya, di mana dengan rumus Y2 I titiknya dikuadratkan dibagi NI, di mana ini sama dengan 1 hingga 4 dikurang FK dua-duanya. Nah, Y2 I titiknya itu tadi yang telur itik, sehingga didapatkan nilai JKP dua-duanya itu 984.241,2. Yang ketiga yaitu JKP tiga-tiganya. Nah, di sini rumusnya Y3 I titik berpangkat 2 dibagi NI, di mana I-nya sama dengan 1 hingga 4 dikurang FK33. Jadi Y3 I titiknya itu telur lainnya, sehingga didapatkan hasil akhir dari JKP-nya itu JKP tiga-tiganya yaitu 16107,6. Yang keempat yaitu JHKP satu-duanya. Dengan rumus Y1 I titiknya yang dikali dengan Y2 I titik dibagi NI-nya. Nah, di sini I-nya sama dengan 1 hingga 4 dikurang FK satu-duanya. Jadi, total dari telur ayam kampung dikali dengan telur itik, sehingga didapatkan JHKP satu-duanya yaitu minus 153.703,6. Yang kelima yaitu JHKP satu-tiganya. Nah, JHKP satu-tiga ini berarti Y1-nya yang dikali dengan Y3-nya. Jadi, total telur ayam kampung ini yang dikali dengan total telur lainnya, sehingga didapatkan hasil akhir JHKP satu-tiganya yaitu minus 21848,2. Dan yang terakhir yaitu JHKP dua-tiganya, berarti yang Y2-nya yang dikali dengan Y3. Jadi total telur itiknya yang dikali dengan total telur lainnya. Didapatkan hasil akhir dari JHKP dua-tiganya yaitu 92469. Sehingga didapatkan matriks jumlah kuadrat dan hasil kali perlakuan yaitu sebagai berikut, dapat dilihat matriks P-nya. Sekian dari saya kembalikan. Salsabila Oktaviani, di mana saya akan menjelaskan langkah 4 untuk kasus 1, yaitu perhitungan jumlah kuadrat galet dan jumlah hasil kali galet untuk respon Y1, Y2, dan Y3. Nah, karena diketahui untuk responnya itu berjumlah 3, maka nanti didapatkan matriks bahwa 3 di mana anggota dari matriks itu berjumlah 9, yaitu 3 JKG dan 6 JHKG. Tetapi JHKG yang dari di sini itu hanya berjumlah 3, karena elemen 1, 3 itu sama dengan elemen 3, 1, elemen 1, 2 itu sama dengan elemen 2, 1, dan elemen 2, 3 itu sama dengan elemen 3, 2. Langsung saja mencari jumlah kuadrat galet yang pertama, yaitu JKG 11. Rumusnya itu JKT 11 dikurang JKP 11. Sehingga nilai dari JKG 11 itu yang didapatkan 109646,4. Kemudian JKG yang kedua itu JKG 22. Rumusnya itu JKT 22 dikurang JKP 22. Nah, didapatkan nilai dari JKG 22 itu 52860,4. Kemudian JKG yang ketiga itu JKG 33. Rumusnya ialah JKT 33 dikurang JKP 33. Didapatkan nilai JKG 33 itu 15.680. Kemudian JHKG yang pertama itu JHKG 12 atau JHKG 21. Rumusnya itu JHKT 12 dikurang JHKP 12. Didapatkan nilai JHKG 12 itu 5743. Kemudian JHKG yang kedua itu JHKG 13 atau JHKG 31, di mana rumusnya itu JHKT 13 dikurang JHKP 13. Sehingga didapatkan nilai dari JHKG 13 itu 40,6. Kemudian JHKG 23 atau JHKG 32, rumusnya JHKT 23 dikurang JHKP 23. Didapatkan nilai dari JHKG 23 itu 99,6. Setelah menghitung jumlah kuadrat galet dan jumlah hasil kali galet, nah hasilnya itu kita dapatkan matriks jumlah kuadrat dan hasil kali galet.
Mana matriks yang dihasilkan matriks 3/3 seperti pada layar berikut ini. Kemudian hasil perhitungan yang diperoleh dapat dirangkum dalam satu tabel analisis seragam perubahan ganda satu arah atau on-way maneuver seperti berikut. Dalam tabel ini dapat 3 yaitu perlakuan, galat, total. Nah, total ini terkoreksi dengan nilai tengah. Hasil perhitungan itu kita masukkan ke dalam tabel sehingga didapatkan derajat bebas dari perlakuan. Nah, derajat bebas dari perlakuan itu sebanyak 2. 2 ini didapatkan di mana rumus dari derajat bebas perlakuan itu G-1, yaitu 3 - 1 sehingga dapatkan 2. Kemudian derajat bebas dari galat ini didapatkan 12, di mana rumusnya itu sigma I sama dengan 1 sampai G, itu dikurang G, sehingga didapatkan 12. Kemudian total itu derajat bebasnya 14, di mana rumus dari derajat bebas total itu sigma I sama dengan 1 sampai G, F kurang 1, itu 15 kurang 1 sama dengan 14. Kemudian tadi matriks-matriks dari perlakuan, galat dan total itu kita masukkan ke tabel JK dan JHK, sehingga didapatkan seperti berikut ini. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu adalah di mana sini ada rumusnya uji lambda sama dengan galat per galat tambah perlakuan sama dengan galat per total. Dan di mana G itu adalah determinan dari matriks galat atau biasa disebut G, dan T adalah determinan dari matriks total yang biasa disebut dengan T. Ya, langsung saja kita di sini berdasarkan tabel yang diperoleh, di mana galat itu adalah 109646,4, 5743, 4040,6, 5743, 53860,4, 9793,6, 4040,6, 9793,6, 15680, yang dimana hasilnya itu sama dengan 8, 11, 4, 111, 76, 86, 22, 9,072. Di sini juga kita lihat yaitu totalnya, matriks totalnya itu adalah 141044,9 min 147960,6 min 17807,6 min 147960,6 103810,6 102262,6 min 17807,6 102262,6 31787,6, yaitu hasilnya adalah 2 9 3 0 9 9 6 6 2 1 5 8 7 2 3,82, yang dimana di sini langsung kita uji lambda, yang dimana galat per T total kita masukkan galatnya yang kita cari tadi, yang hasilnya ini kita masukkan ke sini 8114111 76862292,072 per 2 6 9 3 0 9 9 6 6 2 1 5 8 7 2 3,82. Hasilnya itu sama dengan 0,0301293. Dalam kasus di atas, perlakuan sama dengan 3, derajat bebas perlakuan sama dengan 2. Hal ini berarti sesuai dengan kriteria transformasi F untuk perlakuan lebih besar sama dengan 1 dan derajat bebas perlakuan sama dengan 2. Sehingga transformasi dari uji lambda ke F dapat dilakukan sebagai berikut, ya, itu adalah F sama dengan sigma NI kurang P kurang 1 per P 1 kurang uji lambda per uji lambda. Ya, di sini ada di sini dan di sini itu adalah rumus F hitung. F sama dengan 1 per akar 0,0301293 per akar 0,0301293 dikali 11 per 3. Yaitu hasilnya F sama dengan 17,45737. Kemudian nilai F tabel yang didapatkan yaitu adalah F 0,05 3,11 sama dengan 3,9. Terus interpretasi atau kesimpulan, karena besaran F sama dengan 17,45737 lebih besar dari F 0,05, 3,11 sama dengan 3,59, maka kita menolak H0 pada taraf alfa sama dengan 0,05, yaitu terdapat perbedaan signifikan dalam konsumsi telur di kabupaten yang ada di Aceh. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus yang kedua, yaitu pada tahun 2020 adalah tahun di mana COVID merebak di Sulawesi Selatan. Saat itu, masyarakat sedang mengalami penurunan ekonomi karena tidak boleh keluar rumah pada saat itu, baik itu masyarakat yang berada di desa dan yang berada di kota. Saat itu, masyarakat juga dituntut untuk memakan makanan yang bergizi seperti beras dan bayam. Maka dari itu, seorang mahasiswa statistika dari Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021 bersama teman-temannya ingin meneliti apakah terdapat perbedaan dalam konsumsi beras dan bayam dalam seminggu berdasarkan golongan pengeluaran per kapita.
dalam 7 taraf yang berbeda, serta jenis kelompok tempat tinggal, perkotaan ataupun pedesaan. Berikut adalah datanya. Bisa teman-teman lihat data yang digunakan oleh kelompok kami, yaitu golongan pengeluarannya terbagi menjadi 7 taraf, yang perkotaan dan pedesaan. Nah, dari kasus di atas, maka tentukan apakah golongan pengeluaran dan tempat tinggal berpengaruh terhadap konsumsi beras dan ayam saat COVID-19 tahun 2020 menggunakan Manova. Nah, di sini penjelasannya, adapun data dan sumber data yang kami gunakan itu, data yang kami gunakan di mana faktor atau perlakuannya yaitu golongan pengeluaran per kapita, di mana ada 7 taraf, yaitu taraf 1, 150.000 sampai 199.999, kemudian taraf 2, 200.000 sampai 299.999, taraf 3, taraf 4, taraf 5, hingga taraf 7 yang lebih besar dari 1.500.000, kemudian variabel respon satunya yaitu rata-rata konsumsi beras per kapita seminggu, kemudian variabel respon 2, rata-rata konsumsi bayam per kapita seminggu. Di mana data yang kami gunakan itu berasal dari laman resmi Badan Pusat Statistik tahun 2020, di mana kata kunci datanya adalah rata-rata konsumsi dan pengeluaran per kapita seminggu menurut komoditi makanan dan golongan pengeluaran per kapita seminggu di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 hingga 2022. Adapun linknya dapat diakses pada link berikut. Kemudian tempat data diambil atau eksperimen dilakukan yakni di perkotaan atau pedesaan, sehingga akan ada 2 kelompok dalam data ini, yaitu perkotaan dan pedesaan. Kasus di atas terjadi pada tahun 2020 sehingga datanya diambil pada tahun 2020. Nah, selanjutnya model linear dari kasus tersebut yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I tambah beta J tambah error IJ, di mana I adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan J adalah 1 dan 2. Kemudian YIJ adalah pengamatan pada perlakuan ke I dan kelompok ke J. Mu adalah rataan umum, tau I adalah pengaruh perlakuan ke I, beta J adalah pengaruh kelompok ke J, dan error IJ adalah pengaruh acak pada perlakuan ke I dan kelompok ke J. Adapun hipotesis dari kasus tersebut adalah untuk perlakuan H0 di mana tau 1 sampai dengan tau 2 sampai dengan tau 7 sampai dengan 0, artinya tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Kemudian H1 terdapat I di mana tau I tidak sama dengan 0, dan I di mana I adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Artinya ada pengaruh perlakuan atau minimal ada satu perlakuan yang berpengaruh terhadap respon yang diamati. Kemudian hipotesis untuk kelompok H0 di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh kelompok terhadap respon yang diamati. Kemudian H1 terdapat J di mana beta J tidak sama dengan 0, di mana J adalah 1 dan 2. Artinya ada pengaruh kelompok atau minimal ada satu kelompok yang mengaruhi respon yang diamati. Adapun alfa yang digunakan adalah 1%, di mana kriteria ujinya tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel, dan terima H0 jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke perhitungan penyelesaian kasus. Tabel ini menunjukkan rata-rata pengeluaran dan konsumsi beras dan bayam per kapita seminggu di daerah perkotaan dan pedesaan. Di sini ada 7 taraf. Taraf yang pertama yaitu 150.000 sampai 199.999 dengan konsumsi beras di perkotaan yaitu 1,478 dan bayam 0,01. Di pedesaan konsumsi beras yaitu 1,445 dan bayam 0,028 dengan total taraf 1 yaitu 2,961. Selanjutnya yaitu taraf yang kedua. Taraf yang kedua yaitu 200.000 sampai 299.999 dengan konsumsi beras di perkotaan yaitu 1,495 dan bayam 0,045. Di pedesaan konsumsi beras yaitu 1,665 dan bayam 0,028 dengan total taraf 2 yaitu 3,229 dan seterusnya hingga taraf yang ketujuh. Sehingga diperoleh total konsumsi beras di perkotaan yaitu 11,013 dan konsumsi bayam yaitu 0,379. Sedangkan konsumsi beras di pedesaan yaitu 12,683 dan konsumsi bayam yaitu 0,355. Di sini kita bisa melihat bahwa konsumsi beras di perkotaan itu lebih kecil dibandingkan dengan di pedesaan. Tetapi sebaliknya dengan bayam, di mana konsumsi bayam di perkotaan lebih besar dari konsumsi bayam di pedesaan. Dan total dari semua taraf yaitu 24,43. Di sini kita juga mengetahui banyaknya respon yaitu 2 dan banyaknya perlakuan itu 7 dan yang terakhir banyaknya kelompok yaitu 2. Selanjutnya kita masuk ke proses perhitungan. Ada banyak langkah-langkah untuk melakukan proses perhitungan. Langkah pertama yaitu mencari faktor koreksi atau biasa disingkat dengan FK. Pertama kita mencari FK11 dengan rumus Y1 pangkat 2 per N, di mana nilai Y1 yaitu 23,496 dan nilai N yaitu 14. Jadi 23,496 pangkat 2 dibagi 14 hasilnya yaitu 40,107. Selanjutnya kita mencari FK22 dengan rumus Y2 pangkat 2 per N, di mana nilai Y2 yaitu 0,734 dan nilai N-nya 14. Jadi 0,734 pangkat 2 dibagi 14 hasilnya 0,038. Dan yang terakhir yaitu kita mencari nilai FK21 dan FK12, di mana FK21 sama dengan FK12. Kita bisa menggunakan rumus Y1 dikali Y2 per N, jadi 23,496 dikali 0,734 dibagi 14, hasilnya yaitu 1,242. Selanjutnya itu langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu mencari jumlah kuadrat total atau biasa disingkat dengan JKT dan jumlah hasil kali total koreksi yang biasa disingkat dengan JKT. Pertama, kita mencari nilai JKT11 dengan rumus sigma Y1 IJ pangkat 2 dikurang FK11. Di sini kita mendapatkan nilai JKT11 yaitu 0,454. Selanjutnya kita mencari nilai JKT22 dengan rumus sigma Y2 IJ pangkat 2 kurang FK22. Di sini kita mendapatkan nilai 0,007. Dan yang terakhir kita mencari nilai JHKT21 dan JHKT12. Di mana nilai JHKT21 dan sama dengan nilai JHKT12. Di sini kita menggunakan rumus
Di sini kita menggunakan rumus sigma Y1IJ dikali dengan Y2IJ dikurang FK12 sehingga kita mendapatkan 0,073. Mungkin itu saja. Sekian materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Nah, yang pertama adalah jumlah kuadrat perlakuan. Untuk mencari jumlah kuadrat perlakuan ini, kita harus membentuk tabel baru, yang mana ini berisi data-data dari perlakuannya. Misal ini adalah data awal, kemudian kita membentuk tabel di mana kita menjumlah perlakuan. Misalnya ini, misalnya variabel respon 1 beras ini, kita tambah di variabel di wilayah pedesaan. Kayak ini 2,923 ini didapat dari 1,478 tambah 1,445. Begitupun 0,038 ini didapat dari 0,01 tambah 0,08. Sehingga dapatlah tabel seperti ini, tabel untuk perlakuan. Nah, untuk mencari JKP sendirinya ini kita menambah setiap jumlah untuk JKP 11 yang artinya jumlah kuadrat perlakuan variabel respon 1, maka kita menambah kita mengkuadratkan semua data pada variabel respon 1, yaitu yang ini. Kita kuadratkan lalu ditambah. Didapatlah hasil 80,617 per 2. Kemudian kita bagi dengan banyaknya kelompok atau RR. Tadi sudah dijelaskan. Dan kita kurang dengan FK11, maka didapatlah JKP 11 yaitu 0,201. Untuk JKP 22 sendiri kita pakai data variabel respon 2 yaitu 0,038 kuadrat tambah 0,069 kuadrat, yang ini sampai 0,134 kuadrat. Lalu kita bagi dengan banyaknya kelompok yaitu 2 dikurang dengan FK22. Maka didapat JKP 22 itu yaitu 0,006. Untuk jumlah kuadrat hasil perkalian, maka kita mengkalikan data pada baris 1, data-data yang ada pada baris 1, lalu kita menambah dengan hasil kali data-data yang sudah dikali pada baris 2. Kayak ini 2,923 kali 0,038 ditambah 3,16 kali 0,069 sampai dengan 3,484 kali 0,173. Berikut adalah perhitungannya. Ini tadi nanti sampai 3,484 dikali 0,173 dibagi dengan banyaknya kelompok dikurang dengan FK12, maka didapat jumlah kuadrat, jumlah hasil kali perlakuan variabel respon 1 dikali variabel respon 2 0,02. Nah, selanjutnya adalah jumlah kuadrat kelompok. Untuk mencari JKK 11, maka kita melihat pada tabel di sini perkotaan dan pedesaan. Kita tidak melihat data-data pada tabel ini, namun kita melihat jumlahnya di bagian totalnya. Nah, untuk mencari JKK 11, maka kita mencari jumlah kuadrat kelompok pertama, yaitu perkotaan. Maka kita dapatlah yang ini 11,013 kuadrat ditambah di sini, mohon maaf ada kesalahan, harusnya bukan 12, namun 0,379 kuadrat dibagi dengan banyaknya perlakuan. Ini bagian perlakuan, banyaknya perlakuan ini dikurang dengan FK11, maka didapat JKK 11 sama dengan 0,199. Nah, untuk JKK 22 sama seperti tadi, kita pakai data penjumlahan pada wilayah kedua atau kelompok kedua yaitu pedesaan. Kita pakai data ini 12,683 kuadrat ditambah 0,355 dibagi dengan banyaknya perlakuan yaitu 7 dikurang FK22 yaitu 0,038, didapat hasil 0,0005. Untuk jumlah hasil kali kelompok variabel 2 di variabel kelompok 2 dikali kelompok 1, yaitu kita kali ini 11,013 dikali dengan di variabelnya sendiri, kayak ini beras, jumlah beras dikali dengan jumlah beras ditambah jumlah bayam dikali dengan jumlah bayam dibagi dengan banyaknya perlakuan. Berarti 11,013 dikali 12,683 ditambah dikurang FK12, maka dapat jumlah hasil kali kelompok yaitu 18,731. Untuk JKG 11 sendiri, rumusnya itu yaitu JKT 11 kurang JKP 11 kurang JKK 11 yang sudah didapat tadi, didapat hasil 0,054. JKG 22 juga sama, JKT, yaitu rumusnya JKT 22 kurang JKP 22 dikurang JKK 22, yaitu 0,0005. JKHG 21 juga sama saja dengan JKHG 12, didapat hasil minus 18,686. Ini juga rumusnya, mana nilai-nilai ini sudah didapat semua di bagian atas. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari derajat bebas, yaitu kita melihat dulu berapa jumlah kelompok, perlakuan, dan jumlah galat. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kelompoknya ini ada dua, yaitu perkotaan dan pedesaan. Maka untuk mencari derajat bebas kelompoknya, yaitu rumusnya banyaknya kelompok dikurang 1, sehingga derajat bebas kelompoknya 1. Untuk derajat bebas perlakuannya yaitu banyaknya perlakuan dikurang 1, yaitu banyaknya perlakuan tadi adalah 7 sama dengan 6. Untuk derajat bebas galat yaitu banyaknya perlakuan kurang, atau untuk derajat bebas galat rumusnya itu DB, derajat bebas perlakuan dikali dengan derajat bebas kelompok, maka didapat hasil sama dengan 6. Untuk derajat bebas totalnya yaitu banyak perlakuan dikali banyak kelompok kurang 1 sama dengan 13. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita membentuk tabel ANOVA-nya. Untuk derajat bebasnya ada tabel ANOVA-nya sendiri tadi dari sumber keragaman, kelompok, perlakuan galat, derajat bebas, jumlah kuadrat dan jumlah hasil kuadrat. Jumlah hasil kali. Nah, untuk jumlah kuadrat dan JHK ini kita tidak memasukkan nilai-nilai yang ada di JKK. Kita tidak langsung memasukkannya, namun kita harus membentuk matriks, di mana untuk JK kelompok kita membentuk matriks K, JKP kita membentuk matriks P, JKG kita membentuk matriks G, dan JKT juga kita membentuk matriks T. Nah, untuk matriks K sendiri ini matriks K didapat, kita masukkan nilai untuk baris 1 kolom 1 ini 0,199 adalah nilai dari JKK 11. Ini baris 1 kolom 2 didapat dari nilai JKK 12 yang ini tadi sama JKK 12, ini JHKK 21 sama saja dengan JHKK 12. Ini 18,731, ini sama. Untuk baris 2 kolom 1 sama saja tadi di JKK 21.
Ini nilai 0,005 adalah nilai dari JKK 22. Untuk baris P-nya kita memakai nilai-nilai di JKP. Untuk baris 1 kolom 1 adalah JKP 11, ini nilainya JKP 21, ini nilainya JKP 12, sama saja biar mau terbalik juga sama. Ini nilainya adalah JKP 22. Nah, untuk matris galatnya ini adalah nilainya JKG 11 yang sudah dapat tadi, ini nilainya JKG 22, JKG 12, JKG 21, JKG 22. Matriks T sama saja kita pakai nilai-nilai yang ada di JKT. Ini JKT 11, JKT 12, JKT 21. Nama saya Muhammad Ali Fahri dari grup B untuk statistika Papua banyak satu. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung perlakuan untuk sumber keragaman untuk galat, jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali untuk galat yaitu 0,054 min 18,686 minus 18,686 dan 0,005 hasilnya itu minus 349,149. Nah, kemudian kita hitung untuk gala ditambah perlakuan sama dengan totalnya, total untuk jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali total yang dimana 0,454 dan 0,073, 0,073 dan 0,007 untuk galat ditambah perlakuan sama dengan 0,454, 0,073 dan 0,073 dan 0,007 hasilnya itu minus 0,002. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung lambdanya sama dengan galat per galat ditambah perlakuan. Kan tadi kita sudah menghitung untuk efektif perlakuan galatnya yaitu minus 349,149 per kita juga tadi sudah menghitung untuk F hitung perlakuan galat dan perlakuannya sehingga kita masukkan saja minus 0,002 yang menghasilkan dengan 14.585,5898. Nah, kemudian dikarenakan banyaknya respon atau P sama dengan 2 dan banyaknya perlakuan galat sama dengan 7 atau lebih besar atau sama dengan 2, maka transformasi dari lambda ke F dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya yaitu F sama dengan 1 dikurang akar lambda per akar lambda dikali derajat bebas galat dikurang 1 per derajat bebas perlakuan. Nah, kemudian kita masukkan hasil dari rumus. Yang pertama yaitu 1 dikurang, kan kita tadi sudah menghitung lambdanya, yang hasilnya itu 145.485,898. Sehingga kita masukkan saja, tapi kita akarkan per akar lambda 14.585,5898 kali untuk DBG-nya itu 6 dikurang 1 per untuk DBP-nya itu 6. Sehingga hasilnya itu 0,831. Nah, selanjutnya untuk F tabelnya yaitu teman-teman bisa lihat hasilnya itu 4,705. Nah, selanjutnya kita untuk mengetahui F hitung kelompok galat sama dengan matriks 0,054 minus 18,686 dan minus 18,686 dan 0,005 hasilnya itu minus 349,194. Dan untuk galat ditambah kelompok matriksnya itu 0,054 minus 18,686 dan minus 86,686 dan 0,005 ditambah untuk kelompoknya itu 0,1899, 18,731 dan 18,731 dan 0,005 hasilnya itu 0,253, 0,045, 0,045 dan 0,001. Kita jumlahkan hasilnya itu minus 0,00177. Nah, yang kemudian kita hitung lambdanya untuk rumusnya itu galat per galat ditambah kelompok. Kan tadi kita sudah mengetahui jumlah galat untuk F hitung kelompok yaitu minus 349,194 per galat ditambah kelompok yaitu hasilnya minus 0,00177. Nah, kita bagi hasilnya itu 19.7061,253. Dikarenakan banyaknya respon atau P-nya sama dengan 2 dan banyaknya kelompok atau R-nya itu sama dengan 2 lebih besar atau sama dengan 2, maka kita transformasi dari lambda ke F dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya itu sama dengan F 1 dikurang akar lambda per akar lambda dikali derajat bebas galat dikurang 1 per derajat bebas kelompok sama dengan 1 dikurang 197.061,253 per 19.761,253 dikali untuk derajat bebas galatnya itu 6 dikurang 1 per derajat bebas kelompoknya itu 1. Nah, hasilnya itu hasil dari bagian penjumlahannya itu sama dengan 4,988. Nah, untuk F tabelnya yaitu hasilnya 5,99. Nah, untuk kesimpulan perlakuan karena F hitung sama dengan 0,831 lebih kecil atau sama dengan F 4,705, maka ini artinya kita terima 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh terhadap kedua respon yang diamati atau tidak ada pengaruh perlakuan baik itu kecil maupun besar dalam konsumsi beras dan bayam saat COVID-19 sedang berlangsung. Untuk kelompok karena F hitung sama dengan 4,988 lebih kecil atau sama dengan F
5,99, maka ini artinya kita terima 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok tidak berpengaruh terhadap kedua responden yang diamati atau tidak ada pengaruh tempat tinggal baik itu masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan dalam konsumsi beras dan bayam saat COVID-19 sedang berlangsung. Nah, mungkin itu saja